Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini aku mau membahas bagaimana sih sebetulnya cara menganalisa saham. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sebelum kita melihat bagaimana cara menganalisa saham, kita harus memahami kembali sebetulnya saham itu apa. Jadi, saham itu sendiri memang adalah sebuah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi, ketika kita berinvestasi pada suatu saham, sejatinya kita sedang menjadi pemilik perusahaan. Jadi, kita berinvestasi dengan membeli dan memiliki suatu perusahaan. Jadi, dengan kata lain, ketika kamu akan berinvestasi saham, maka analisa-analisa tadi itu berhubungan dengan kepemilikan dari suatu perusahaan. Lalu bagaimana orang-orang bisa menganalisa sebelum berinvestasi saham? Jadi kalau misalnya kamu lihat orang-orang banyak yang posting di sosial medianya atau mungkin kamu baca di blog atau internet, kalau misalkan orang-orang tuh menunjukkan gimana cara mereka menganalisa saham. Pada saat kamu lihat, mungkin kamu akan bingung sebetulnya apa sih yang mereka lakukan. Nah, jadi sebetulnya analisa saham ini itu secara umum terbagi menjadi dua kategori. Ada jenis yang dia menganalisa bagaimana performa dari suatu perusahaan, kemudian dibandingkan performa tersebut dengan harga pada saat ini, dan dia bisa melihat apakah saham itu berada pada kondisi yang bagus untuk diinvestasikan. Ini yang dinamakan sebagai analisa fundamental. Kemudian ada juga cara orang-orang menganalisa saham itu dengan melihat pergerakan harga historis dari suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk melihat psikologis pasar, kemudian dengan analisa tersebut melihat harga pada saat ini yang diperdagangkan itu apakah harganya cukup bagus untuk diinvestasikan dengan mempertimbangkan psikologis pasar tadi. Nah, ini yang disebut sebagai analisa teknikal. Di bagian berikutnya aku akan jelasin lebih detail tentang analisa fundamental dan juga analisa teknikal ini. Jadi tonton video aku sampai habis ya. Analisis pertama yang mau aku bahas adalah analisis fundamental. Jadi analisis fundamental ini sejatinya adalah sebuah metode atau cara untuk melihat suatu perusahaan dengan melakukan penilaian terhadap performa pada saat ini dan juga melakukan prediksi performanya di masa depan. Untuk melihat performa saat ini, alat yang digunakan dalam melakukan analisis fundamental adalah laporan keuangan dari suatu perusahaan. Laporan keuangan dari suatu perusahaan ini itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah income statement, di mana income statement ini adalah laporan yang berisikan mengenai profit dan juga kerugian dari usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Dengan kata lain, isinya adalah laporan mengenai pemasukan dan juga pengeluaran dari operasi suatu perusahaan. Yang kedua adalah balance sheet, di mana balance sheet ini berisikan mengenai kondisi finansial dari suatu perusahaan. Isinya itu secara umum berisikan mengenai aset apa aja yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian hutangnya seperti apa, dan juga kepemilikan saham atau equity pada saat itu. Yang ketiga adalah cash flow statement. Cash flow statement ini biasanya berisikan mengenai kemana aja arus kas dari suatu perusahaan itu bergerak. Jadi misalnya kalau perusahaan melakukan investing atau misalkan melakukan pembiayaan, maka cash flow statement ini akan menangkap pergerakan arus uang tadi. Ketiga laporan ini kemudian menjadi dasar dari analisis fundamental, di mana menggunakan ketiga laporan tersebut, maka bisa didapatkan kondisi aktual
dari suatu perusahaan. Kemudian setelah mendapatkan kondisi aktual dari suatu perusahaan, maka seorang yang melakukan analisis fundamental akan melakukan proyeksi dari potensi keuntungan perusahaan tersebut di masa depan. Untuk bisa melihat proyeksi ini, seseorang yang melakukan analisis fundamental akan melihat juga bagaimana kondisi ekonomi dari pada saat dia melakukan analisis fundamental ini dan juga market dari perusahaan tersebut. Apakah memiliki potensi yang cukup besar di masa depan? Nah, sekarang aku akan coba kasih ke kamu cara membaca laporan keuangan secara sederhana. Kemudian aku akan kasih lihat beberapa tools atau indikator yang biasa dipakai untuk melakukan fundamental analysis. Nah, ini contoh aku ambil saham Telkom dengan kode saham TLKM. Nah, di sini kita bisa melihat income statement dari perusahaan Telkom. Nah, kamu bisa pilih misalkan di sini kita mau lihat laporan keuangan untuk kuartal 3 setiap tahunnya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, secara umum 3 tahun terakhir ini memang terdapat peningkatan. Jadi kalau misalkan di 3 tahun sebelumnya dari tahun 2016 sampai 2018 itu sempat ada drop ya profit marginnya. Nah, untuk 3 tahun ke belakang ini profit marginnya itu mengalami kenaikan. Begitu juga dengan net income-nya juga selama 2 tahun terakhir dari 2019 ke 2020 itu juga mengalami kenaikan. Lalu kalau kita lihat di bawahnya di balance sheet, itu kita bisa lihat total asetnya itu Telkom terus bertumbuh, walaupun diiringi dengan pertumbuhan dari liabilities atau utangnya. Kemudian dilihat dari sisi cash flow-nya sendiri, perusahaan Telkom ini secara tahun ke tahun itu cash dari operasinya itu selalu positif. Berarti pembayaran atau uang yang masuk dari aktivitas penjualan itu selalu positif. Selanjutnya dari laporan keuangan tadi, kita melakukan valuasi dengan memperhitungkan beberapa parameter yang ada di laporan keuangan tadi. Nah, contoh misalkan kita bisa menghitung berapa pendapatan setiap lembar sahamnya. Ini didefinisikan sebagai earning per share. Kalau di saham Telkom ini kita bisa lihat setiap satu saham lembar Telkom itu kalau misalkan dikonversi ke pendapatan yang didapat di tahun 2020 itu memiliki nilai sekitar Rp224,49 per lembar sahamnya. Nah, dari valuasi-valuasi inilah kemudian investor bisa menentukan apakah saham Telkom ini memiliki performa yang cukup bagus. Jadi dengan menggunakan valuasi ini kemudian dibandingkan dengan valuasi dari perusahaan lainnya, maka seorang investor bisa mengambil keputusan sebelum membeli suatu saham. Analisis selanjutnya yang mau aku bahas adalah technical analysis. Jadi technical analysis ini tujuannya adalah ingin melihat kondisi dari psikologis pasar dengan melihat pergerakan dari suatu harga saham secara historis. Teorinya sendiri ini berdasarkan kepada bahwa apa yang terjadi di pasar saham itu akan kembali terulang. Maksudnya gini, kalau misalkan suatu saham itu selalu mengalami penurunan ketika dia menyentuh harga 8.000. Technical analysis akan mengindikasikan atau menilai angka 8.000 ini sebagai nilai resisten dari suatu saham, di mana ketika suatu saham menyentuh harga 8.000, maka secara psikologis investor itu akan mulai menjual saham tersebut sehingga terjadi penurunan. Begitu juga sebaliknya, misalkan di saham yang sama tadi itu diperhatikan ada pola kalau misalkan dia menyentuh harga 5.000, maka dia akan cenderung untuk kembali naik. Jadi kalau misalkan saham tadi itu menyentuh harga 5.000, maka investor cenderung untuk menilai bahwa harga saham tersebut itu sudah mulai murah dan mereka mulai masuk ke dalam saham tadi sehingga harganya mulai naik.
Secara sederhana, technical analysis bisa dijelaskan melalui penjelasan tadi. Jadi kalau misalkan kamu ngelihat orang-orang yang menggunakan technical analysis udah menggunakan indikator-indikator yang cukup advance gitu ya, cukup rumit, dan kamu bingung, sebetulnya dasarnya itu kembali ke hal tadi, dimana ada yang disebut sebagai harga resisten atau harga dimana suatu saham itu akan cenderung turun, dan ada harga support, yaitu harga dimana suatu perusahaan itu akan cenderung untuk kembali naik ketika harganya menyentuh harga support tadi. Nah, melalui analisa inilah seorang investor atau trader itu bisa menentukan kapan dia akan masuk atau membeli suatu saham, kemudian kapan dia akan keluar atau menjual suatu saham yang tadi dia beli. Kemudian dengan technical analysis sendiri, kita juga bisa tahu nih tren harga dari pergerakan suatu saham. Jadi, cara paling sederhana untuk melihat tren ini adalah dengan melakukan rata-rata dari harga suatu saham pada selang waktu tertentu. Ini yang biasa dinamakan sebagai moving average. Aku akan kasih contohnya secara langsung ya, biar kamu lebih paham. Aku ambil contoh saham Bank BCA dengan kode BBCA. Di sini aku coba melihat grafik hariannya, kemudian aku mau coba melihat bagaimanakah tren dari harga saham BBCA. Untuk melihat tren ini, aku menggunakan indikator moving average dengan selang 9 harian. Jadi maksudnya harga 9 hari ke belakang itu dibuat rata-ratanya, kemudian harga sebelumnya juga dibuat rata-rata 9 hari ke belakangnya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat nih harga saham Bank BCA untuk saat ini di tanggal 4 Maret 2021 di harga penutupannya itu kalau kita lihat pergerakannya itu memang cenderung untuk dia bergerak sideways atau dia bergeraknya naik dan turun tanpa ada kecenderungan untuk dia bergerak naik secara jangka panjang ataupun turun secara jangka panjang. Ini bisa dilihat dari grafik moving average-nya yang cenderung naik turun secara pendek. Kemudian aku akan tunjukkan salah satu indikator untuk menentukan kapan waktu yang bagus untuk masuk ke dalam suatu saham. Indikator yang aku pakai adalah indikator MACD. Nah, indikator MACD ini itu merepresentasikan moving average dari dua selang waktu dan juga akumulasi beli atau jual dari suatu saham. Jadi kalau garis yang kita bisa lihat di sini adalah moving average dalam selang 12 hari dan juga 26 hari. Di mana di sini ada histogram yang menunjukkan akumulasi jual atau beli. Kalau histogramnya itu berada di atas, maka itu menandakan terjadi akumulasi beli. Sedangkan kalau misalkan histogramnya ada di bawah, itu adalah indikasi terjadinya akumulasi dari jual. Nah, kalau misalkan di sini aku kasih contoh di saham BCA lagi, itu kalau misalkan kita lihat di tanggal 5 Oktober 2020 terjadi perpotongan garis moving average 12 dan moving average 26, di mana moving average yang lebih kecil itu memotong ke atas dari moving average yang lebih besar. Jadi kalau di sini moving average di 12 harian itu berada di atasnya dari moving average 26. Jadi ada perpotongan dan menunjukkan arah dari garisnya itu ke atas. Kemudian di saat yang bersamaan terjadi akumulasi beli yang bisa kita lihat dari histogram yang ada di tanggal tersebut. Nah, ini adalah salah satu momentum untuk melakukan pembelian, di mana ketika garis moving average yang lebih pendek itu memotong di atas dari moving average yang lebih panjang, dan keduanya itu memiliki arah yang sama-sama naik. Di saat yang bersamaan terjadi akumulasi beli dari suatu saham. Kalau misalnya kita lihat lagi, ini bisa kita bandingkan nih setelah tanggal tersebut,
maka harga dari saham BBCA itu cenderung naik cukup tinggi, dan itulah waktu yang cukup tepat untuk melakukan entry beli saham BBCA. Dua analisis tadi adalah dua analisis yang sering digunakan oleh para investor maupun trader dalam berinvestasi atau trading saham di bursa saham. Jadi kalau kamu pengen berinvestasi ataupun trading saham, kamu harus memilih perusahaan sekuritas yang mampu memberikan kedua analisis tersebut, di mana biasanya kamu harus menggabungkan antara analisis teknikal maupun juga analisis fundamental. Nah, salah satu sekuritas yang mampu memberikan kedua analisis tersebut, seperti yang aku tunjukin di video ini, adalah Ajaib Sekuritas, di mana aku menggunakan platform Ajaib untuk melakukan analisis tersebut. Aku bisa melihat laporan keuangan maupun juga valuasi dari suatu perusahaan, dan pada saat yang bersamaan aku juga bisa menganalisis harganya dengan menggunakan tools-tools technical analysis yang tersedia di platform Ajaib. Jadi menurut aku platform Ajaib ini cukup bagus banget buat kamu yang mau berinvestasi saham ataupun trading saham, karena analisis teknikal maupun fundamentalnya cukup lengkap. Terima kasih banyak udah nonton video dari aku. Semoga apa yang aku jelasin di sini bisa membantu kamu dalam berinvestasi saham dan kamu mengerti bagaimana memilih saham itu secara baik. Jangan lupa juga klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.